Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal ikhwatul muslimun wa ayyatul akhawat al-muslimat bittaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, keluarga besar Yayasan Lajnah Khairiyah Mushtarakah cabang Bangkinang dengan seluruh pengurus pimpinan Ma'ahid Mahad Al-Utsaimin Al-Fauzan, SDIT Al-Utsaimin dan Mahad Utsman bin Affan, para mudir, para kabid, para kepala sekolah dan wakil, serta seluruh asatizah dan ustazat yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya masih emuh kita datang ke sini. Masih emuh, masih omoh. Karena kita ingin di samping kita mengaji juga saling menyambung silaturahim atau silaturahmi, karena jarang-jarang kita bisa bertemu bersama-sama dalam satu waktu. Alhamdulillah bisa saling berbagi senyum, yang itu sedekah, bisa berjabat tangan menggugurkan dosa-dosa, dan bisa juga yang belum bayar utang bisa diminta sekalian. Alhamdulillah. Oleh itu sekali lagi kita bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan. Salawat dan salam kepada Nabi SAW yang kita berusaha untuk selalu istiqamah di atas jalannya. Yang lupa kita ingatkan, yang belum tahu kita beritahukan, karena kita ingin sama-sama. Karena yang paling membuat kita bersatu dan berpadu adalah kebersamaan dalam keyakinan, dalam manhaj. Dan yang paling membuat kita bercerai-berai, bertentangan, juga yang bertentangan dalam masalah keyakinan. Lihatlah aliran-aliran dalam Islam itu terbentuk karena berbedanya keyakinan. Kejahiliaan dulu dan hari ini terjadi juga karena akibat daripada rusaknya keyakinan, akidah. Oleh sebab itu maka kita mulai kajian kita dengan akidah. Walaupun saya yakin banyak di antara tuan-tuan dan puan-puan yang sudah mempelajarinya. Jadi seperti yang saya katakan, memperlancar kaji
memperpasal jalan, pasal jalan dek dilalui, lancau kaji dek diulangi. Baik, alhamdulillah bersama kita ada para asatizah yang notabene juga dari jebolan sekolah-sekolah pesantren-pesantren dan juga dari perguruan-perguruan tinggi keislaman. Dan mudah-mudahan kehadiran mereka semakin mengokohkan, semakin menguatkan. Baik, kemarin rupanya ada yang tertinggal dari pembahasan sebelumnya, qawaid wa usul fi manhajit talaqqi wal istidlal. Kaedah-kaedah dan landasan utama dalam metode talaqqi dan istidlal. Talaqqi adalah mencari ilmu, mendapatkannya, bagaimana metode yang benar, dari mana kita bersumber, dan istidlal bagaimana pengambilan dalil. Tidak mengambil dari sumber yang jernih seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, membuat kita terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan syubhat. Man akhadzal ilma min ainil ilmi sabat. Siapa yang mengambil ilmu dari ain al-ilmu, dari sumber aslinya ilmu itu. Dan ilmu kita sumber aslinya Al-Quran dan hadis. Sabat, pasti kokoh, tak goyang. Wa man akhadzal ilma min jarayanihi, siapa yang mengambil ilmu dari, bukan dari sumber asli, dari aliran-alirannya. Akhadzathu amwajul fitani syubhat, dia akan terombang-ambing gelombang fitnah dan syubhat. Wa malat bihil ibarat, dan dia akan cenderung mengikuti retorika. Mana retorika yang bagus, dia pindah ke situ. Besok ada lagi yang lebih bagus, pindah pulang ke situ. Seperti kata Imam Malik, diajak oleh seseorang berdebat, siapa yang menang dia ikut, siapa yang menang siapa yang kalah dia mengikut yang menang. Kata Imam Malik, enggak, agama itu bukan untuk itu. Agama itu bukan untuk yang menang, agama itu untuk yang benar. Nanti kalau saya ikut kamu, besok ketemu lagi orang lain yang lebih hebat berdebat, saya ikut yang lain lagi. Kapan saya akan kokoh? Karena ilmu itu bukan untuk diperdebatkan, ilmu itu untuk dibuktikan kebenarannya, bukan debat. Karena bisa saja orang berilmu tidak pandai berdebat, tapi orang yang jago berdebat kadang tidak berilmu, bisa dia kalahkan. Contoh kalau debat sama Rocky Gerung kalah, contoh. Dibilang nanti kita hadir, bilang akal kita yang tidak sehat. Tapi kalau dengan ilmu saya berani, tapi kalau pakai logika saya ngaku kalah. Gimana tidak? Awak dah sering ke ujung batu, tak pernah ngitung lubang di jalan tu. Ya sekali aja dihitungnya berapa lubang di jalan. Iya, itu berapa kali ke ujung batu, tak pernah ngitung lubang di jalan kan? Yang tahunya astagfirullah aja pas terjauh kan. Tapi kalau dia tidak sekali pergi ke sana, dihitungnya dari Pekanbaru sampai ke ujung ke Pasir Pengaraian, sekian ratus lubang dilalui. Ini ya orang ujung batu mana ada dihitung. Tapi kalau pakai ilmu, kita suruh aja Ustaz Isnan maju dah, selesai itu. Ya saya, tapi ke ilmu. Makanya ketika Ahmad bin Abi Du'ad dipertemukan dengan Ahmad bin Hanbal, sama-sama Ahmad no mau ya, tapi bengkok lurus. Kata Ahmad bin Hanbal, kalau pakai ilmu saya mau, tapi kalau pakai logika saya tidak mau. Apa sebab? Ahmad bin Abi Du'ad ahli berlogika, sampai dia bisa meyakinkan 4 khalifah. Coba bayangkan, karena 4 khalifah mendengarkan logika. Kalau sekarang saya jamin Pak Presiden sekarang lebih mengutamakan logika daripada Quran dan
sunnah. Kalau suruh dia kalah kita itu. Makanya ketika mereka mengutamakan logika, Imam Ahmad tidak mau. Tapi dengan ilmu saya mau. Maka Imam Ahmad bilang, sebutkan satu huruf saja di Al-Quran atau dari hadis apa yang mendukung apa yang anda katakan. Nah, pasti jawaban dia tidak punya jawaban itu. Tidak ada. Akhirnya dia bilang apa? Agama tidak cukup je Al-Quran Sunnah ada cuninya. Al-Quran Sunnah nggak wading. Betul kok dia Ahmad. Dulu Rasulullah dan sahabat beragama pakai apa? Nganya. Pakai logika atau Quran Sunnah? Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah itulah yang sebenarnya logika yang sehat. Karena tidak ada Al-Quran Sunnah yang bertentangan dengan logika. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kita sambung ke yang nomor 8 ya. Saya tidak ulang lagi. Nanti kalau sudah selesai kita ulang lagi, aman. Nah, kita ulang lagi tidak jadi bertambah. Qala hafizahullah Syekh Abdul Karim Al-Aqal, yang ke-8 di antara kaedah yang wajib diketahui dan wajib diyakini, karena ini kebenaran yang tidak bisa dipungkiri. Al-ismatu thabitatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa al-ismah terjaga dari kesalahan dalam syariat adalah sabit bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah maksum. Ada yang meyakini tidak maksum, ada. Mereka mengatakan Nabi manusia, yang sifat manusia bisa lupa, bisa salah. Nah, kaedah ini yang dipegang mereka, manusia bisa lupa, bisa salah. Tetapi khusus Nabi SAW, bila beliau lupa, Allah tidak lupa. Bisa bila beliau salah, Allah tidak salah. Maka bila Nabi tersalah, oleh sebab itu kadang wajib diam. Karena maratibul ingkar 4. Sah? Ada wajib, sah? Ada sunat. Wajib bila bisa dihilangkan langsung, itu wajib. Bila berganti dengan mungkar yang lebih besar, haram. Bila datang kemungkaran yang sama, berjihad mana yang mudah lebih dihilangkan. Dan bila kemungkaran itu dirubah, datang kemungkaran yang lebih ringan, maka diutamakan. Jadi ada maratibnya. Demikian juga dengan kita, dengan anak-anak kita. Ada kalanya anak yang bersalah harus dihukum, ada kalanya seolah-olah kita tidak tahu, tapi dalam catat. Tidak semua kesalahan harus dihukum dan harus dinampakkan. Allah Subhanahu wa taala melakukan itu juga terhadap kita. Ada kesalahan yang ditutupinya, bahkan banyak sekali kesalahan kita yang Allah wa ya'fu an katsir. Jadi kita ini sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pimpinan juga harus meniru sifat-sifat seperti ini. Karena Imam Ahmad mengatakan wajadtu tis'ata asyari al-adabi fit taghaful. Saya dapatkan 9/10 dari adab itu adalah taghaful. Seolah-olah tidak mengetahui kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Seolah-olah tidak tahu. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang di atas. Ayah terhadap anak, suami terhadap istri, istri kalau istri payah melupung kesalahan suami. Nah, makanya suami yang selalu dituntut banyak minta maaf. Watino tidak ada salah weh. Yang sering minta maaf laki-laki. Kalau bisa dia minta maaf, itu yang bagus itu. Itu yang harus. Jelas ya? UBE ke Watino kodok minta maaf deh ya, nanti tidak ulang lagi ya.
nanti enggak ulang lagi, besok ulang lah, minta maaf lagi, tak apa. Itu rumus terbaik itu. Tapi kita sebagai pimpinan harus selalu taghaful wa taghadhi. Kaum muslimin, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi alaihissalam, kita kadang-kadang boleh meninggalkan, mengingkari kemungkaran. Tapi kalau Nabi Nabi tak boleh. Nabi tak boleh meninggalkan kemungkaran tanpa dia ingkari. Apa sebab? Sebab kalau dia tidak ingkari, dianggap itu tidak mengapa, dianggap tidak mungkar. Makanya mana yang lebih berat, tugas kita atau tugas Nabi? Aku aja ngalung-ngalung jadi guru. Lebih berat tugas Nabi alaihissalatu. Tidak ada diberi acuh, tidak dikasih, tidak diberikan, kecuali harus mengingkari kemungkaran. Tidak bisa tidak. Sebab kalau dia tidak ingkari, maka dianggap syar'i, dianggap disyariatkan. Ma'asyil kiram, Nabi bila bersana langsung ditegur oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Langsung ditegur, habasa wa tawalla, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallahu lak tabtaghi mardata azwajik, dan lain-lainnya. Itu makna Nabi itu adalah maksum, maka tidak mungkin, dari sini berangkat kita, tidak mungkin mempertentangkan perkataan seorang ulama, seorang syekh, seorang wali, seorang kiai, seorang habib dengan perkataan Nabi alaihissalatu wassalam. Apa sebab? Nabi maksum. Sedangkan Nabi selain Nabi tidak maksum. Jelas ya? Kalau dalam masalah ini kalau sudah duduk masalah ini, maka kaji menurun, sehingga orang tidak lagi akan mengatakan bahwa ini pendapat saya, itu pendapat Anda. Tapi ini adalah Nabi SAW. Maka mempertentangkan pendapat alim dengan pendapat Nabi adalah berkeluar dari manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menyampaikan sesuatu lalu ditentang oleh seseorang dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Apa kata Abdullah bin Abbas? Takadus samawati an tumtira hajaratan, langit mau turun hujan batu. Qultu qala Rasulullah, saya katakan Rasulullah bersabda. Lalu kalian tentang dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Tak mungkin dipertentangkan. Imran bin Husain radhiyallahu anhu pernah menyampaikan hadis Nabi SAW yang bunyinya, al-haya'u kulluhu khairun, malu itu semuanya baik. Lalu Bashir Al-Himyari atau Al-Basri, seorang rawi murid beliau, mengatakan, qara'tu fi ba'di kutubil hikmah, saya temukan dalam kitab-kitab hikmah, saya temukan katanya, inna minal haya ma huwa dha'fun, malu itu kadang-kadang karena lemah. Lalu Imran bin Husain marah kepadanya. Nabi katakan malu semuanya baik, kamu bilang kata-kata hikmah. Tidak ada yang lebih hikmah dari perkataan Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi mereka tidak mau dipertentangkan perkataan Nabi dengan perkataan siapapun, walaupun ahli hikmah, walaupun ulama, walaupun wali, walaupun habib. Tidak, karena Nabi maksum, yang lain tidak maksum.
Ini kan dalam dalam aplikasi nanti akan terlihat. Ketika Nabi mengatakan sesuatu begini, tidak mungkin kita kata menurut guru saya begini, atau menurut imam ini begini, menurut Syekh Fulan begini, tidak. Sampai dia mendatangkan perkataan Nabi SAW yang semisalnya. Tapi pertentangkan perkataan Nabi yang lain itu adalah bukan manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Walaupun sebagian ahli sunnah wal jamaah melakukannya, catat bahwa itu adalah kesalahan, itu adalah kekeliruan, mempertentangkan. Wal ummatu fi majmu'iha ma'sumatun min al-istima'i ala dhalalah. Sebagaimana umat ini, ijma'nya umat ini, ijma' adalah sepakat seluruh umat. Kalau ada khilaf tidak boleh dikatakan ijma'. Tidak mungkin ijma' umat ini dalam satu kesesatan. Misalnya umat ini ijma' wajibnya salat 5 waktu. Lalu ada yang mau menambah 6 waktu, kita katakan tidak. Sebab apa? Ijma'nya 5 waktu. Ijma' umat ini meninggalkan suatu amalan, lalu kita katakan tidak, kita buat lagi satu amalan yang mereka sepakat meninggalkan. Berarti kita melanggar ijma'. Nah, karena Nabi katakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tak mungkin ijma' sepakat semuanya berbuat kesesatan. Berbuat kesesatan. Ma'asyar kiram dirahmati Allah SWT. Misalnya sudah ijma' umat Islam, Al-Quran yang ada di depan kita ini adalah lengkap seperti diturunkan pada Nabi SAW. Lalu ada sebagian orang yang menisbatkan dirinya ke Islam, mengatakan Al-Quran yang ada baru 1/4. Yang 3/4-nya mana? 3/4-nya sedang dibawa oleh Al-Mahdi Al-Muntazar Muhammad bin Hasan Al-Askari di surah Man Ra'a. Nanti menjelang kiamat baru keluarnya. Tahib, berarti kalau 3/4 tidak ada Quran, berarti umat Islam semuanya dalam kalau 3/4 Al-Quran tidak ada, berarti umat Islam hari ini dalam kesesatan. Karena Nabi jamin siapa yang pegang teguh Al-Quran tidak sesat. Sekarang 3/4 tidak ada, pasti tersesat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, termasuk yang mengklaim itu juga sesat. Acale ini sosok aja nonton, ya, biar mereka yang sesat. Kenapa? Karena umat ini sudah ijma', inilah Al-Quran ini, dan sampai kepada kita melalui jalur mutawatir qat'i tsubut, bahwa Al-Quran di Maroko dengan Merauke sama, Al-Quran antara di Solo dengan di Salah sama, Al-Quran dengan Casablanca dengan Jakarta sama. Yang berbeda hanya qiraat, ya, sebagian baca wadduhi, kemudian baca wadduha. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa amma ahaduha fala ismata li ahadin minhum. Adapun orang per orang dari umat ini atau kelompok per kelompok itu tidak maksum. Tidak maksum. Misalnya mazhab Syafi'i maksum? Tidak. Mazhab Hanafi maksum? Tidak. Mazhab Hambali maksum? Tidak. Tetapi kalau ijma' semuanya maksum. Ijma' semuanya maksum. Kalau begitu, maka perkataan yang mengatakan kalau ingin selamat mesti memegang satu mazhab,
adalah jelas batilnya. Adalah perkataan yang batil. Apa sebab? Sebab tidak satu mazhab pun yang benar dalam satu masalah. Dalam setiap masalah maksud saya. Di mazhab Syafi'i tentu sebagian masalah hak benar, tapi ada sebagian yang keliru. Di Maliki juga sama, Hambali juga sama. Ada masalah marjuh rajih di dalamnya. Karena ijtihad para ulama ada yang benar, ada yang benar, ada yang salah. Kemudian daya ilmu ulama juga seperti itu. Makanya tak satu pun imam mazhab, kata baik-baik kaum muslimin muslimat, tak satu pun imam mazhab, mulai dari Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, Dawud Al-Zahiri dan lain-lainnya, para ulama yang merekomendasikan taklid kepada mereka, tidak ada satu pun. Semua mereka melarang pengikutnya, murid-muridnya taklid kepadanya, dan mewajibkan setiap pengikut untuk membuang pendapatnya bila terbukti bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu tiba-tiba datang orang zaman sekarang, kalau nak selamat di Indonesia ikut mazhab Syafi'i. Kemudian kalau nak akidah mesti Asy'ari atau Maturidi. Atau padahal Asy'ari dan Maturidi berkelahi, berbantah. Tanya kebuyakannya jalir katanya. Lama 7 tahun belajar Maturidi. Ustaz waktu dapat munakasah Maturidi pegang loh. Enggak. Asy'ari? Oh enggak. Begitu Ustaz. Nah. Enggak baca Kifayatul Awam lah. Asy'adu Suki? Usul Hamidiyah? Lainnya? Itu apa gini lah? Itu. Lah lupa sih 22 desa. Enggak putih marifat. Kaum muslimin dan muslimat dia. Buku nak ada rumah lah. Lega. Kalau dia lay pasti. Dah ada baca ulang dia. Nah. Bahkan bertambah lain gila. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, amanah belajar cepat 20 bisa majunya. Hah? masih tahu mau berjalan bona. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi enggak ada yang merekomendasikan harus mazhab ini, harus mazhab ini. Itu adalah pendapat yang jelas-jelas batilnya. Bukan bermakna kita anti mazhab, tidak. Justru kita merekomendasikan semua mazhab untuk dipelajari, tapi tidak terpaku pada satu mazhab. Kacau umatnya. Non kacau, tidak umat non kacau, non nyabu itu yang kacau. Sebab dulu orang hidup tanpa mazhab, tidak ada yang kacau. Setelah bermazhab, tambah kacau. Zaman Nabi ada mazhab, zaman tabi'in ada mazhab, zaman Imam Abu Hanifah ada mazhab, tidak ada mazhab. Baru dituliskan mazhab-mazhab itu di belakangan. Mazhab Syafi'i tidak ada mazhab Syafi'i waktu itu. Di masa Imam Malik tidak ada mazhab Maliki. Yang ada adalah murid-murid Asy-Syafi'i, murid-murid Al-Malik, murid-murid Abu Hanifah. Lalu mereka menerapkan pendapat dan ijtihad para guru mereka. Kemudian yang belakangan menuliskannya, kemudian menyusun kaedah-kaedah yang diambil dari ilmu yang diriwayatkan dari guru-guru mereka tersebut. Disitulah terbentuknya mazhab. Alhamdulillah tidak pernah mereka tersesat gara-gara tidak bermazhab. Justru semakin bermazhab semakin sering terjadi pertentangan dulu. Setelah mulai adanya mazhab-mazhab, berkelahi mazhab Hanafi dengan Syafi'i. Lama juga dulu. Berkelahi mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i. Lama juga terjadi. Buktinya di Indonesia sampai hari ini kalau tidak Syafi'i keluar dari Indonesia katanya. Kalau di Indonesia gara-gara mazhab. Berarti mazhab bukan menyatukan, tapi memecah belah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, jangan ajak umat taklid kepada yang mereka sendiri, orang-orang yang dinisbatkan pada mazhab melarang umat taklid kepadanya. Tapi ajaklah umat untuk
mengikut Nabi seperti para imam mazhab itu mengajak para pengikutnya untuk mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Abang ini Ustaz Sukri itu tidak ikut Nabi Imam Syafi'i dunia kan itu ya. Kaum muslimin dan muslimat, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bukan semua mereka karena mengikut Nabi lah karena kita mengikut mereka. Cuman kadang-kadang di dalam perjalanannya ada yang terlalai, ada yang terbuai, ada yang terkulai. Jadi apa maksudnya? Antum silakan baca kitab Asbabul Khilafil Ulama, Ikhtilaf Bainal Ulama. Itu buku kecil Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan di antaranya adalah sebagian alim itu belum sampai dalil kepadanya. Belum sampai dalil kepadanya. Dia sudah istinbat. Sehingga dia tidak menggunakan dalil waktu itu, tapi dalil maksudnya nakli, tapi menggunakan dalil qiyas. Atau sebagian alim itu sampai kepadanya dalil tidak sahih sehingga dia tidak pakai hadis itu. Yang lain sampai kepadanya melalui jalur yang sahih sehingga memakai hadis ini. Dan benarlah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika mengatakan ma ra'aitu ahadan min ahlil ilmi bis sunan ahata bi jami'is sunan. Saya tidak pernah melihat seorang ulama yang berilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai seluruh sunnah. Padahal Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik yang bila iza zukirul hadis wal fiqh fahuwa najm, bila disebut hadis dan fikih dia bintangnya. Bertemu dengan Imam Ahmad yang dikatakan oleh Ishaq atau selainnya ma ra'a mithla nafsihi, tidak pernah melihat orang seperti dirinya saking alimnya dengan hadis. Bertemu dengan Imam Ishaq bin Rahuya yang kata Imam Ahmad bin Hanbal ma abara ilaina nahra Khurasan ila Baghdad afqahu min Ishaq. Tidak ada yang menyeberang sungai Khurasan ke Baghdad ini yang lebih faqih dari Ishaq bin Rahuya. Tapi Imam Syafi'i katakan tidak saya dapatkan seorang ulama pun yang menguasai seluruh sunnah. Makanya aneh bin ajaib kalau ada sebagian mengklaim kalau tidak ngaji di Ustaz Dasman tidak ahli sunnah, tidak ngaji di Ustaz Isnan tidak ahli sunnah, tidak ngaji Ustaz Jonah tidak ahli sunnah. Adalah kekeluaran besar dari kita karena tidak satu pun kita yang menguasai semuanya. Ya, ini menyempurnakan ini menyempurnakan ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Jadi masing-masing kelompok orang perorangan dari umat ini tak ada yang maksum, tapi semua mereka ijma' mereka maksum. Baik, wa makhtala fihi al-a'immat wa ghairuhum famarji'uhu ila al-kitab wa sunnah. Bila terjadi ikhtilaf antara para imam dalam suatu masalah, maka kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik, kaum muslimin dan muslimat, ini perkataan berarti mereka tidak pakai Quran dan Sunnah. Hah? Tidak pakai Al-Quran dan Sunnah? Pakai. Itu apa balik aja lah. Kami tidak pernah ini. Karena yang bilang kami tidak pernah meninggalkan Quran dan Sunnah. Kalian aja meninggalkan Quran dan Sunnah katanya. Kaum muslimin. Orang kadang-kadang tidak merasa meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Apa sebab? Dia mengambil dalil dari Quran tetapi tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Al-Quranul Karim. Contoh bil misal yattadihul maqal. Orang mengambil dari ayat wasalamun alayya yauma wulidtu
wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Orang ingin melegalkan ucapan selamat Natal dengan ayat ini. Kan selamat kepadaku pada hari aku dilahirkan dan hari aku dimatikan dan hari aku dibangkitkan kembali. Ada orang menyangkutkan selamat mati? Weh tuan-tuan, dah ngantuk rupanya. Ada orang mengucapkan selamat mati? Ada tu papan bunga selamat berduka cita? Hah? Nah, ada orang mengucapkan selamat mati. Berarti kalimat salamun alayya bukan maknanya selamat lahir, bukan ucapan selamat lahir. Karena orang mengucapkan selamat lahir, apa doanya bu ya? Barakallahu laka. Lupa baca barakallahu laka. Ikut apa yang baraka alaika nampak? Barakallahu laka fil mawhibi lak wa syakartal wahib wa balagha sudda ruzikta birra, bukan salamun alal maulud. Tidak ada kan? Jelas ya? Berarti orang ini dalilnya apa? Al-Quran, tetapi tidak sesuai dengan Al-Quran. Anggaplah mereka ulama, anggap ikhtilaf, kita balikkan pada Al-Quranul Karim. Apakah itu makna daripada salamun alayya yawma wulidtu, yaitu ucapan selamat? Nah, tidak. Walaupun ayat ini tentang Isa al-Masih alaihissalam, kita kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian balik ke Sunnah. Nabi, ketika Nabi dulu berdakwah, orang Kristen sudah Natal atau belum? Yang tak habis sampai tak habis weh, narun sampai sudah ada Natal atau belum? Lana wa ta'alun. Baik, Nabi lahir tahun berapa? Masehi 5701 Masehi. Nabi diutus jadi Rasul umur 610 Masehi. Lah dong Kristen. Dah ada belum? Sudah ada Natal tu belum? Sudah. Nah, Nabi SAW pernah enggak mengucapkan selamat Natal? Lalu ayat ini atau janjian tu tapi Nabi tak faham itu ayat. Nabi tak faham ayat itu, gitu ya? Kaum musliman, justru Nabi paham bahwa kita tak boleh ucapkan selamat Natal. Berarti mengambil dalil dari ayat ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah. Itu maknanya kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah, walaupun dalilnya Al-Quran juga. Orang sekarang dengan alasan moderasi beragama tidak boleh sebut orang kafir, tapi sebut non muslim. Nanti mereka boleh ahli bid'ah, tidak boleh sebut bid'ah, tapi sebut non sunnah. Nanti tidak boleh sebut pribumi, non pribumi, tidak boleh sebut orang pendatang asing. Hanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Di mana dalilnya tidak boleh katakan kafirun? Dicari. Faman syaa wal yu'min, wa man syaa wal yakfur. Siapa yang ingin kafir, kafirlah. Nak mukmin, mukminlah. Allah beri kebebasan katanya. Dia tidak tahu di ujungnya ada ancaman azab. Siapa yang kafir, kemana kembalinya? Neraka. Berarti ini pilihan atau ancaman? Bang, kalau tidak mau diatur punya orang lainnya, ancaman atau? Kalau sempat Mudir Utsaimin mengatakan kepada guru, kalau kamu mau, kalau mau nak keluar, keluarlah. Nak di sini, di sinilah. Maknanya apa itu? Tanya kayaknya, ancaman atau ancaman atau pilihan? Ancaman. Lalu berdalil pula profesor itu, lakum dinukum
waliyahdin. Allah mengakui agama orang kafir tuh. Masa kita kafirkan mereka? Maka tak boleh sebut orang kafir. Itu tanya di surat apa? Rupa-rupanya di surat Al-Kafirun. Coba ayat pertama. Hah? Nyalamu nak baca Quran jadi. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang-orang kafir. Oh, betul kajiknya. Iya sedianya. Rupanya ayat itu bukan maknanya melarang menyebut orang kafir itu kafir. Quran juga dalilnya. Jelas kaum muslimin? Jelas. Berapa banyak ayat dan hadis digunakan untuk keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah seperti yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Orang banyak merasakan, oh kami punya dalil. Iya, kan kita punya dua tadi, manhaj talaqqi satu, kemudian manhaj istidlal. Ambil bahannya, bukan hanya bahan, tapi juga bahan olahannya, pengolahannya juga harus benar. Jangan dibilang seperti martabak Mesir. Martabak Mesir apa bahannya? Tepung. Apa boleh? Talu. Sudah itu bawang perai. Kan ya? Bawang perai itu bawang bayu. Daun bawang, daun seledri. Apa boleh? Bawang putih. Daging. Oh, Mas Rahmat paham dia. Nah, bisa diorder tuh Mas. Daging, minyak goreng, sah. Nah, akhirnya jadi martabak Mesir. Di mana datang haramnya katanya? Kan itu kan. Orang nak melegalkan acara-acara keagamaan, misalnya acara menuju hari, me 3 hari, dan seterusnya. Dah, dia bilang ziarah ke rumah orang yang dapat musibah boleh enggak? Ya boleh. Baca Quran di depan orang rumah yang kematian boleh enggak? Ya juga boleh, sunnah juga. Sah. Kemudian menggembirakan orang yang dapat musibah, sunnah apa enggak? Sunnah juga. Baca tahlil, sunnah apa tidak? Sunnah juga. Tuh di mana dilarangnya 3 hari, 10 hari? Lagi semuanya barang halal, kok bisa jadi dilarang oleh Ustaz Isnan? Apa cara orang? Baca. Bukan ada enggak? Tidak semua yang tidak dibuat Nabi tidak boleh kita buat katanya. Nabi naik haji tidak pakai pesawat. Awak naik pesawat. Panjang dia cerita tu. Lalu kita katakan, ikhwan, saya tanyakan juga ke antum, kurma halal? Halal? Air halal? Taib, cuka halal? Taib, apa namanya? Untuk fermentasi itu apa namanya? Tapai halal? Halal. Taib, prosesnya, bahannya halal. Tapi ketika saya rendam 3 hari atau 10 hari menjadi khamar, halal apa haram? Bahannya halal. Bahannya kurma atau apel atau anggur, kok jadi haram? Weh, jauhlah. Kenapa jadi haram? Bahannya halal semua. Ikhwan, yang membuat dia haram prosesnya. Proses. Walaupun bahan aslinya halal semua. Nah, prosesi yang dilakukan ketika 7 hari, 10 hari, 1000 hari dan sebagainya. Ini proses yang seperti ini, walaupun bahannya semua bahan halal, tapi prosesnya ini dilarang. Apa sebab? Karena sudah membentuk proses tertentu yang tidak direkomendasikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Buktinya ada orang mati zaman Nabi.
Siapa yang menyelenggarakan? Malaikat semua. Nabi sibuk. Nabi sibuk, tidak sempat menyelenggarakan jenazah. Seluruh jenazah diselenggarakan oleh malaikat. Ya. Tuan-tuan, ada orang mati zaman Nabi. Sikit apa banyak? Dia menyelenggarakan siapa? Manusia atau malaikat? Manusia. Mereka sedih atau tidak? Butuh tidak doa? Butuh tidak baca Quran? Baik, ada nggak Nabi mengatakan, ayo kita ngumpul 3 hari, malam penyisihan, semifinal dan final? Senin paham tuh. Iya, Ustaz, mana aja dia apa dulu di playmakernya. Jadi dulu waktu di pondok yang paling ramai itu finalnya. Biasanya peserta final sedikit kan, tapi kalau itu acara final paling banyak peserta. Penyisian sedikit, ya Bu ya. Semifinal udah mulai agak banyak. Pas final hadiahnya besar. Jadi kaum muslimin muslimat, apalagi kalau penyelenggara orang kayu loh, ya, tambah amplopnya. Dia buka rahasia maksud. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi proses itu tidak berlaku sekali saja, zaman ini tak ada. Sekali saja tak ada zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Berarti pengambilan dalil Anda tidak benar. Bahan sah, tetapi penggunaannya ilegal. Paham tak? Beras, sayur, ikan, ini dan seterusnya diperuntukkan untuk Utsaimin, dimasak sama Utsman. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh aja masaknya tanpa izin? Kan tanpa izin tadi. Tidak ada legalitas dari Utsaimin, tidak ada legalitas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kan bohong, Yusuf dua-duanya. Kalau itu yang tidak pejarnya. Kalau bisa dijamin Allah tidak akan marah, Rasul tidak akan lepas tangan, silakan. Tapi dalil-dalil semuanya menunjukkan Allah tidak terima, Nabi di akhirat akan lepas tangan. Apa sebab? Hadis haud, hadis tentang telaga Nabi. Ada orang yang nampak dipanggil oleh Nabi, sini minum di telaga, tapi tiba-tiba malaikat melarang mereka masuk. Nabi bilang, itu umat saya, bahkan ini suwaihibi, itu sahabat saya. Kata malaikat, innaka la ta'lam ma ahdatha ba'dak atau ma ahdathu ba'dak, kamu enggak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Berarti mengada-adakan membuat kita terhambat untuk mendekat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas kaum muslimin? Bilanglah jelas biar selesai. Kalau belum jelas kan tidak selesai. Baik. Jadi apa namanya? Maka seluruh ikhtilaf ulama dan para imam mesti dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu maknanya. Bukan maknanya mereka tidak mengembali Quran Sunnah. Demi Allah, bukan itu maksud kita. Tapi saya buktikan tadi, ayat yang salah dijadikan dalil. Ayat yang dijadikan dalil bukan pada tempatnya, dan itu banyak. Orang melegalkan acara-acara keagamaan dengan Al-Quran dan hadis. Dengan Al-Quran dan hadis. Orang mengingkari sifat-sifat Allah dengan Al-Quran dan hadis. Apa cara balik orangnya pakai Quran dan hadisnya? Makanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan ayat itu, apa yang dimaksud dengan hadis itu, sehingga kita dapat gambaran yang benar dan utuh tentang tafsir dari sebuah ayat dan tafsir dari sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh lagi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang mati kalian la ilaha illallah. Terjadi ikhtilaf. Ini hadis.
Sebagian memahami talqin sebelum meninggal. Sebagian memahami talqin setelah dikubur. Sah? Baik. Dalilnya sama, hadis yang sama. Bapak cara yang ke hadis. Gimana caranya mengembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Padahal mereka sudah pakai dalil hadis. Sangat mudah. Sangat mudah. Kembali lagi ke zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Yang mengatakan itu siapa? Nabi. Ada enggak orang meninggal zaman Nabi? Ada. Baik. Ada orang meninggal zaman Nabi? Sepakat. Dikubur apa enggak? Dikubur. Yang menguburkan manusia atau malaikat? Manusia. Kita lihat prosesi penguburan di zaman Nabi. Diriwayatkan apa tidak? Diriwayatkan. Apa yang beliau lakukan setelah penguburan? Mendoakan. Tidak pernah dicatat dalam riwayat Nabi duduk mulapi' lalu mengatakan iza qila lakum ar-rabbuk faqul Allah. Tidak ada. Berarti talqin yang dimaksud jelas bukan setelah dikubur. Lalu kita lihat lagi, kapan Nabi mentalqin? Sebelum wafat. Misalnya ketika Abu Talib menjelang wafat, Nabi katakan qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka inda rabbik. Ya paman, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang jadi hujjah saya nanti membelamu. Tapi Abu Talib diganggu oleh syaitan-syaitan manusia. Abu Jahal, siapa lagi? Al-Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah. Raghib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Talib, kamu tidak suka lagi dengan agama agama Nusantara, dengan agama nenek moyang Abdul Muttalib. Akhirnya Abu Talib menutup mata dengan bal ala millati Abdul Muttalib. Lalu dikubur. Ada Nabi talqin? Ada Nabi talqin? Tidak. Andai talqin setelah dikubur masih berguna, Nabi ikuti dia ke kubur. Tidak kan? Baik, itu kan orang mati kafir Ustaz. Baik, kita lihat orang yang mati mukmin. Datang seorang anak Yahudi yang selalu bekerja dengan Nabi, sakit, menjelang meninggal, dikunjungi Nabi alaihissalatu wassalam. Apa kata Nabi alaihissalam? Qul au aslim taslam. Ya, au qul la ilaha illallah taslam. Kalau dia lihat ke ayahnya karena kasih lihat anaknya, dia katakan ajib Abul Qasim. Ya, ikuti yang diinginkan oleh Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad SAW. Kalau dia katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, thumma tar ruhuhu, keluar ruhnya, Nabi tala'la wajhu, Nabi sangat gembira, berseri-seri wajahnya. Nah, kaum muslim tinggal sebentar lagi, sabar dulu yang bercerita, tolong sabar sebentar. Yang sedang bercerita tolong sabar sebentar, sedikit lagi. Ini masalah penting. Nah, yang lain itu tinggalkan dulu. Nanti salah ambil masalahnya. Karena masalah ini di masyarakat masalah sering diperselisihkan, nanti salah ambil tuan-tuan, lain yang saya sampaikan, lain yang sampai ke belakang nanti. Saya tidak mau terjadi itu. Ya, jadi kalau masalah serius tolong serius, jangan diiringi dengan yang lain dulu. Kaum muslimin muslim, kalau ada hal yang kurang jelas, tolong dipertanyakan. Jangan didiskusikan dulu sebelum saya buka waktu diskusi. Nah, jadi seperti mana tadi? Hilang konsentrasi juga. Katakan la ilaha illallah, kamu selamat. Kalau dia ucapkan la ilaha illallah, nah, dan selesai itu Nabi katakan alhamdulillahilladzi najjahu Allahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dengan dakwahku dari api neraka.
Nah, selesai itu dikuburkan secara Islam, Nabi ikut. Apakah Nabi mentalkin setelahnya? Juga tidak. Dan begitulah seluruh jenazah kaum muslim diperlakukan. Justru Nabi ingatkan, salu li akhikum at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Mintakan untuk saudaramu ini untuk ditetapkan hujjahnya. Yuthabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti bil hayati dunya wa bil akhirah. Karena sebentar lagi dia ditanya. Berarti pemahaman tentang talqin yang benar kalau dikembalikan kepada sunnah Nabi dan sunnahnya para khulafa dan ijma'nya kaum muslimin as-salafus salih adalah sebelum meninggal. Ini makna mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi khilaf ulama, ya boleh, tidak ada masalah. Ulama khilaf biasa, kita aja sering khilaf juga, cuman bedanya mereka tidak kalab, kalau kita sampai kalab. Nah, itu makna daripada mengembalikan. Bukan maknanya mereka keluar dari Quran Sunnah, bukan. Mereka kadang-kadang keliru dalam mengistinbat hukum, lalu kita ditunjukkan oleh ulama yang sekelas mereka. Sebab yang saya katakan ini juga ini yang disampaikan oleh jumhur ulama, jamaahirul ulama, yang mengatakan bahwa talqin itu, bahkan imam yang 4 talqinnya adalah sebelum mati. Cuman pengikut-pengikut mazhab belakangan seperti Syafi'iyah dan lain-lainnya, mereka mentalqin setelah ini. Tidak juga ikut imamnya sebenarnya. Tadinya tidak boleh keluar dari mazhab, tapi tidak sedikit masalah yang mereka sebenarnya keluar juga dari mazhab. Wallahu musta'an. Dan kita setuju, tidak ada masalah itu. Kita memang sudah biasa. Keluar dari mazhab tidak berat, tapi keluar dari sunnah berat. Keluar dari mazhab itu tidak berat, tapi keluar dari sunnah Nabi itu sangat berat. Karena keluar dari mazhab artinya meninggalkan perkataan imam, tapi keluar dari sunnah meninggalkan perkataan atau perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam. Baik, barangkali sampai di sini kaidah ini selesai. Ma'al i'tizar lil mukhti min mujtahidil ummah, tapi kita tetap memberikan uzur kepada para ulama mujtahid itu. Tidak boleh kita rendahkan, tidak boleh kita meremehkan. Tetapi ini yang perlu barangkali ikhwan, sebagian kita ini selalu baperan, kadang tidak terbiasa. Kalau disalahkan pendapat artinya merendahkan, itu yang masalah. Siapa waang dia salang dayannya, aso anak menjalang ayah, itu kadang itu masalah. Menyalahkan itu kaum muslimin tidak berarti merendahkan. Nyata pasut ayat macam itu dulu, kalau dia debat bongi kawan kan. Wah, ang den long debat-debatnya dia lang. Nyo dah debatnya. Kan dia ni Anda bau kan. Don daki, iya nya. Gigi duanya nya. Sang tigo tak tolak demangnya. Sang tigo gigi nak tolak. Itu lo mau pakai Vespa kan gigi 1 tahu kan, ya noyo lagi gigi 2 tu dia kalau gane nya. Copi abi haroto nya. Sang abin cek lu. Ya ini mau tidak bisa diperbaiki. Bukan memperbaiki yang salah itu bukan berarti merendahkan. Ya. Karena itu sudah biasa. Antum lihat sendiri Imam Nawawi nanti, antum baca nanti Majmu' Syarah Muhadzab. Dia kadang-kadang juga menyalahkan Imam Syafi'i di sana. Tidak pernah orang mengatakan, Nawawi berani menyalahkan Syafi'i, padahal imamnya bukan. Dia mengatakan berdasarkan dalil yang benar ini, berarti Imam Syafi'i dalam masalah ini keliru. Itu biasa. Cuma karena kita tidak mau disalahkan, akhirnya asal disalahkan dianggap merendahkan. Tidak. Wallahu musta'an. Kalau gitu Nabi disalahkan Allah dalam Al-Quran direndahkan, bukan. Abasa wa ta'ala lalu jatuh Nabi, tidak. Jadi kaum muslimin dan muslimat menyalahkan itu bukan berarti merendahkan para ulama. Dan sekali lagi bukan menyalahkan itu dengan pendapat kita sendiri, walaupun kita tidak sebutkan simpulan-simpulan yang menyalahkan, bukan itu. Seperti dalam masalah tadi kan, khilaf di antara ulama iya, tapi yang jamaahir para sebagian besar mengatakan
bahwa talqin itu adalah sebelum meninggal, dan itu yang dilaksanakan di zaman Nabi, zaman sahabat, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Lalu ada pendapat yang mengatakan ditalqin setelah itu kita kembalikan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, demikian, terima kasih dan mohon maaf. Ada pertanyaan? Boleh saya? Ada lagi waktu saya? Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu malah mencela kita kalau bermasalah. Sebenarnya yang anehnya bisa diarahkan dia seperti dia tak mengerti apa-apa tentang agama. Mencela orang yang bermazhab. Yang bermazhab. Nyantu tidak bermazhab. Saya bermazhab ya Syekh. Ana syafi'iyun ma hayitu wa in amut wa wasiyati linnas tashaffa'u. Saya mazhab saya Syafi'i sampai mati. Bila mati saya wasiatkan yang lain itu ikut mazhab Syafi'i. Dah. Antum kalau ada mazhab saya tidak ikut. Jadi seolah-olah kita termasuk satu jangan bodoh. Padahal dia dokter. Dia dokter. Jadi Terus kita dokter. ada yang mengirim opini dia seakan mencela kita yang tidak taklid dengan mazhab. Jadi yang tidak taklid kepada mazhab dianggap bodoh. Hindari kata-kata bodoh itu tidak ada sih. Kalau antum bilang jahil, karena bodoh itu artinya tidak baik kalau sama sekali sih. Tapi kalau jahil dah tidak berilmu. Dan tentu kita yakin dia tahu. Tapi kok bisa digiring oleh orang tertentu untuk mencela kita yang tidak seperti mereka harus mazhab Syafi'i. Kenapa mau digiring? Ya orang sudah diiring maka mau digiring deh. Masalahnya dokter Lusa Medina lagi. Jangan sawi, jangan banjir. Jadi saya bikin komentar, saya kenal baik beliau jadi medis insyaallah. Mudah-mudahan beliau kembali ke sunnah. Tapi komentar. Ada yang bertanya ke saya dulu dalam satu kegiatan, Ustadz katanya, sama-sama tamat dari institusi yang sama, tapi kok hasilnya beda. Saya bilang ibarat pabrik sabun, ada yang untuk high class, ada yang middle class, ada yang kelas rendah. Ada untuk pasaran kelas tinggi, kelas menengah, ada yang kelas bawah. Iya enggak? Kan enggak sama produknya. Perusahaan sama, Unilever juga kan? Iya enggak? Ada nonogo sabun do socie 2.000 muatri. Ada no 25.000. Ada no 250.000. Kan ada? Enggak pernah usah sabun jadi itu. Jadi bisa saja dari institusi yang sama. Jangankan universitas, jangankan tempat, murid-murid sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in yang masuk ke aliran atau mencetuskan aliran-aliran menyimpang, bukankah mereka berguru pada sahabat? Ja'ad ibn Dirham, pencetus aliran Qadariyah, dia ahli hadis, hafiz, tapi terpeleset di bab qadar. Itu salah Imran bin Husain majaunya? Salah Hasan al-Basri majaunya? Tidak. Bukan kesalahan, bukan salah ibu mengandung. Tapi salah asuhan, kata Rasihan Anwar. Salah asuhan. Ibu tidak salah mengandung. Di pendidikan dia tahu. Cuman ada ketika diasuh oleh pengasuh yang kadang-kadang tidak menginginkan dia lurus. Kalau dia lurus nanti bagi sebagian membahayakan.
Itu yang terjadi. Maka saya bilang, saya jawab aja begitu. Perusahaan boleh sama, produknya akan bisa berbeda karena selera berbeda-beda. Maka ada yang ikut selera masyarakat, ada yang ikut keinginan Allah dan Rasul juga ada. Sekarang antum di mana posisinya? Karena ilmu itu dua macam. Ilmu yang diamalkan menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Ilmu yang tidak diamalkan jadi musibah bagi pemiliknya. Makanya antum pernah dengar kisah seorang kehilangan dompet? Hah? Tidak pernah dengar? Ketemu dia hilangan dompet. Dulu kan surah, pundi-pundi. Pergi ke masjid tak ketemu, dicari dia tak ketemu, pergi ke masjid. Berdoa dia, ya Allah, la taj'al fi yadi faqirin wa la faqih. Ya Allah, jangan sampai jatuh ke tangan seorang fakir dan ke tangan seorang faqih. Fakir orang miskin, faqih orang paham agama. Loh, kok bisa kata yang dengar? Doanya saya kedengaran kan? Kenapa? Itulah saya kehilangan dompet. Jadi saya doa jangan sampai jatuh ke orang fakir. Orang fakir paham kita. Ketemu pasti ibarat dapat durian runtuh kan? Diambil. Kalau faqih gimana? Kalau faqih itu kalau tidak bertakwa, yajidu alfa dalilin yastahillaha. Dia akan mendapatkan 1000 dalil untuk menghalalkan itu. Iya, kalau tidak bertakwa akan mendapatkan 1000 dalil untuk menghalalkannya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan, dan itu doa yang selalu dibaca Nabi alaihi salatu wassalam di penghujung salat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma. Jadi ilmu, orang tersesat dengan tidak berilmu atau dengan ilmu yang tidak diikuti. Antum tahu jalan yang benar itu di sini, cuma nak coba-coba masuk jalan gang dalam, mudah-mudahan lebih cepat sampai. Padahal antum belum tahu jalan itu, tersesat. Ya, antum tak mau ngaku, saya ngaku. Iya, saya pernah menuju dari Jalan Riau menuju Panam lewat SKA, kan jelas kan? Dari Jalan Riau masuk Soekarno Hatta lewat SKE, belum ada flyover waktu itu, macet. Karena malam, kalau tidak salah malam 17 Agustus itu malam apa lah, pokoknya malam tahun baru atau gimana. Akhirnya saya berijtihad ya untuk masuk ke jalan dalam, jalan Sigunggung. Pertama kali saya masuk, berharap penunjuk jalannya orang Pekanbaru di samping saya. Dia lama kuliah di Undri, di perikanan. Kan di Pekanbaru itu kan. Masuk jalan. Pas sampai di jalan menuju ke Palas, saya tidak punya gambaran sama sekali. Saya tanya ke yang di samping, kemana? Doa ke kanan ki. Nampak dia tower Telkomsel. Itu tower itu di dok ke Panam sorenya. Baik kan? Awak kan tidak tahu, diikuti. Kan gitu orang taklid itu kan. Orang taklid nggak tahu, ada yang mengaku tahu, diikuti. Makanya kita tidak boleh taklid, tidak boleh tidak berilmu, harus menuntut ilmu. Jangan dinikmati tidak berilmu itu. Dan juga harus serius menuntut ilmu. Tidak bisa kita lalai-lalai menuntut ilmu sambil lalai dengan lain, tidak bisa. Memang harus serius. Nah, bukan semua, mohon maaf, kami dalam menuntut ilmu tidak semua ustaz itu menyenangkan dalam menuntut ilmu. Kadang mau tahu ke awak ke lain sayang, ke awak tidak sayang dah. Kadang curiga ke awak, orang sufi kan jauh-jauh ya kan. Nah, jadi saya ikuti taklid, belok kanan. Semakin lama semakin kolam. Panam semakin tarang ke semakin kolam. Jalan terus, enggak salah nih sayang sebenarnya. Ya kan? Jalan aja dulu katanya, sampai ke Siak 2. Ini dah kesasar gitu deh. Tapi menghabiskan hemat, saya teruskan aja dulu. Sampai ke Jalan Umban Sari. Lah pasti ya, sosek. Akhirnya disuruh bertanya. Kalau siko tanya malam tidak bisa.
Kan daerah itu. Hah? Untuk minyak mobil bajak. Nah, disuruhnya bertanya, oh enggak, di sini malam-malam begini ada bertanya, nanti di salah tanya nanti. Hanya balik lagi mutar kanan, alhamdulillah. Awalnya rencana sampai dalam 1 jam, alhamdulillah 2 jam setengah baru sampai. Apa sebab? Ilmu tak saya ikuti. Saya mulai meraba-raba. Apa sebab? Sebab kalau diterapkan ilmu ini, kan ilmu jalan tadi itu, jelas kan? Macet. Banyak penghambatannya. Sama sekarang kita kalau terapkan ilmu yang datang dari Allah dan Rasul, banyak macet kan? Ngaji kan antin, kan iya, kena tujuh, kena fitnah dan sebagainya. Kita tidak mau itu. Akhirnya ambil jalan lain, ditinggalkan ilmu. Itu yang terjadi. Dan tidak sedikit itu terjadi. Karena terpaksa atau karena sukarela. Ada yang terpaksa, ada kepentingan, dan ada yang sukarela. Jadi yang salah Ustaz ya, Ustaz. Yang salah bukan pendidiknya, bukan salah ibu mengandung, tapi salah asuhan. Allah musta'an. Makanya dah lahir jangan salah titip nah. Jangan salah titip. Artinya anak-anak kita kalau tamat nanti tolong dirawat. Ya, alumni Utsaimin dirawat. Ya, kalau perlu diadakan pertemuan mereka setiap tahun alumni itu. Minimal sekali sepokat. Dibenasi weh, tidak benasi, tak mau datang lah. Nah, misal dijalin mereka, dihubungi. Kalau perlu disiapkan bagian khusus, bagian alumni Ustaz ya. Nah, kemudian tamatan Al-Fauzan demikian juga. Tamatan supaya nanti jangan salah asuhan. Karena tak sama semua pengasuh itu. Dan demikian juga sampai SD sekalipun. Karena kalau tidak, dan saya lihat yang seperti itu memang tak berujuk lagi ke alma mater pada umumnya. Jangan lupa berdoa, doakan. Syekh barakallahu fiik. Boleh tidak boleh? Ini kan babnya ijtihad. Maslahah mafsadah. Nabi alaihissalatu wassalam pada umumnya menyebut nama atau tidak? Tidak. Baik. Berarti maslahat terbesar tanpa menyebut nama. Jelas? Tapi kalau lah mati cara Fir'aun nak sebutlah. Paham tak? Sebab Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia bilang banyak hadis kalau saya sampaikan hari ini Abu dah. Hah? Hadis-hadis tentang hadis tentang kaum munafikin. Dan mereka punya kuasa waktu itu. Makanya babnya bab maslahah mafsadah. Kalau dapat dirubah keburukan tanpa menyebutkan pelakunya, kenapa disebutkan pelakunya? Justru kadang-kadang menambah lambat gerak perbaikan gara-gara sebut dengan menyebutkan orangnya. Allah musta'an. Kadang-kadang salah sebut orang pula. Kadang-kadang orang yang patut ditahzir. Karena apa? Karena juga kita punya selera tahzir besar kadang. Hawa besar dalam mentahzir. Orang yang tak patut ditahzir kadang ditahzir. Kadang guru tahzir. Guru ditahzir. Maka kita lihat Nabi alaihissalatu wassalam pada umumnya memperbaiki keadaan bukan orang yang menyebut orang yang melakukan kesalahan. Allah taala alam. Jelas ya? Hah? Tapi di ahli hadis sawi rawi sebulan, kazab rawi sebulan, karena berkaitan dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Karena berkaitan dengan hadis Nabi. Oh sekarang enggak. Antum tinggal sebutkan cirinya, orang tidak akan duduk di situ. Sahih? Hah? Tidak, antum sabwi kan diundang juga. Antum sabwi pun kan diundang juga. Kalau dipuji tidak diundang orang.
Hah? Pero nampak na bisa ada sesuatu bisa sama. Kalau Haji Sabun dia kan diundang dia nang dunia. Cuman bezonya nah, kan diundang jadinya. Nah itu dia. Haji lah kena ambil jalan dah kesekian. Paham sih? Kalau Haji tak sabut nama, Haji masih boleh Haji kau kira lah. Ya kan? Tapi kalau sabut tak isah lah. Inya kan diundang dia inya. Tak ada guna orang. Alah? Boleh? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.